Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waza TV. Alhamdulillah hari ini saya kembali tersambung dengan pelaku ekonomi. Beliau adalah Dr. Ghazali. Hari ini beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Madura dan juga merupakan seorang pengusaha. Assalamualaikum Pak Dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Iya. Ini Pak Dokter, dalam beberapa pertemuan beberapa waktu lalu sempat kita singgung yaitu tentang etos kerja dan entos kerja. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan kembali Pak Dokter, apa itu entos kerja dan etos kerja Pak Dokter? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi meskipun dalam jarak jauh ini silaturahmi. Inilah salah satu manfaat teknologi ya. Iya. Melanjutkan bahasan sebelumnya tentang etos kerja. Ya. Kalau sebelumnya sebenarnya sudah saya jelaskan tentang etos kerja dan etos kerja, tetapi secara global. Barangkali untuk hari ini saya akan memulai dengan pengertian etos dulu. Ya, etos ya. Apa etos itu sebenarnya? Etos itu adalah artinya adalah sikap, kepribadian, watak, dan karakter serta keyakinan atas sesuatu. Etos. Iya, betul. Sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu. Nah, ketika dihubungkan dengan etos kerja Madura, ya adalah maka tinggal menambahkan sikap, kepribadian, watak, karakter dan keyakinan atas sesuatu yang berdasarkan etos kerja Madura itu. Begitu juga dengan etos kerja Islam. Ya, itu dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Ya. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu sebenarnya, tetapi oleh kelompok bahkan masyarakat. Makanya ada etos kerja Islam. Ya. Sehingga etos ini dibentuk oleh kebiasaan, pengaruh dan sistem yang diyakininya. Nah, inilah yang kadang-kadang sehingga ada etos kerja Islam, ada etos kerja Madura, yang tentu nilai-nilai Islam menjadi dasar dari etos kerja ini. Termasuk juga etos kerja Madura ini. Jadi etos kerja ini merupakan nilai-nilai kemaduraan, budaya Madura mempengaruhi terhadap etos kerja orang Madura. Itulah yang disebut dengan etos kerja Madura. Menjadi etos kerja ya. Ya, jadi makanya ada etos kerja Madura, ada etos kerja Islam juga. Dan ternyata saya juga ada penelitian ini, ternyata etos kerja Madura itu dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Karena memang Madura itu religius ya. Sehingga kalau kita teliti, kalau membahas tentang etos kerja Islam, maka di dalamnya itu ternyata sudah menyangkut, memuat tentang etos kerja itu sendiri dan etos kerja sebenarnya. Karena Islam mengajarkan tentang semangat bekerja, juga mengajarkan tentang kejujuran. Iya. Itulah sebenarnya kesempurnaan Islam ya. Itu bahkan ada doanya kalau dalam Islam itu. Kenapa? Bahkan ada doanya kalau di dalam Islam berlindung dari sikap kasal, namanya, malas. Rasa malas ya. Dan
dan terakhir yang berlindung dari apa namanya, dari lilitan hutang itu ya. Ya. Jadi itu, jadi Rasanya sebenarnya ya. sering jadi lontaran di Madura itu. Kalau dia pekerjaannya tidak baik atau mungkin dia tidak semangat di dalam bekerja, itu Koca apa disebut tak entos itu. Betul ya. Jadi sebenarnya ya, ya biasa orang Madura itu misalnya gini, misalnya kerjanya tidak semangat, gitu. Nggak semangat misalnya, ceng, gitu. Itu dikatakan kerja tidak niat. Gitu ya. Itu benar. Orang Madura memandang bahwa etos itu atau niat itu tidak hanya di depan, gitu ya. Mencermati seluruh aktivitas itu harus diniatkan dan semangat. Semangat. Nah itu mencerminkan bahwa makna niat kerja itu niat apapun bukan hanya di depan, tetapi diproses sampai selesai. Kadang-kadang orang memaknai niat itu hanya di depan, sehingga Iya. kadang banyak orang yang sholat itu Allah Akbar, ulang lagi. Tapi jarang lalu di tahiyat akhir lalu dia mengulang lagi sholatnya kan. Sehingga etos atau niat itu juga sama dari awal sampai terakhir itu semangat. Ya. Makanya ada istilah juga di samping kerja keras, kerja tuntas. Ya, itu juga Ini pada di Madura itu banyak ya orang Madura merantau ke Malang, ke Jakarta. Mereka sebenarnya rata-rata tidak berpendidikan tinggi. Tetapi ketika karena mereka apa namanya nekat dan harus bekerja, tahu-tahu beberapa tahun kemudian sudah jadi bos itu. Ada yang berangkat jadi pemulung, jadi bosnya pemulung di Jakarta. Apakah itu juga bagian dari entos kerja itu, Pak Dokter? ya betul. Terkadang orang Madura itu muncul etosnya ketika merantau. Iya. Nah, gitu. Jadi dia sukses ketika dia merantau. Tetapi di daerahnya sendiri kadang-kadang dia tidak muncul. Dan itulah kadang-kadang perlunya kita merantau. Merantau supaya apa? Supaya kesuksesan itu ada. Karena kalau di daerahnya sendiri kadang-kadang cenderung tidak ada kreativitas kan gitu ya. Contoh misalnya banyak orang-orang di Madura Pantura itu sukses ketika dia merantau ke Malaysia, merantau ke Jakarta, ke Arab Saudi. Tetapi kadang-kadang di daerahnya sendiri kesulitan untuk berkreativitas ya. Nah, Iya. inilah yang menjadi hal juga bahwa kita ini memang perlu hijrah ya. Untuk menguatkan etos itu perlu hijrah. Ya, artinya ini juga bisa diadopsi oleh teman-teman mahasiswa misalnya ketika kuliah terus ingin menguatkan ya hijrahlah gitu. Meskipun rumahnya misalnya di Pantura, kuliah di selatan, hijrah dengan kos itu. Keluar daerahnya hijrah untuk menguatkan etos itu. Iya. Ya itu perlunya juga membangun budaya hijrah itu. Itu sebenarnya di Madura itu kan potensinya banyak. Ada garam, ada pertanian, ada peternakan yang bisa dikembangkan dan bisa digarap. Tapi sepertinya ini apa namanya tidak dilirik itu. Padahal kalau seandainya di apa namanya ditekuni itu akan menjadi lahan pekerjaan itu dan mungkin bisa ekspor itu karena memang kebutuhan-kebutuhan pokok yang bisa disediakan oleh Madura itu banyak, Pak Dokter. Betul. Ini juga sebenarnya kita ini sebenarnya belum sepenuhnya menerapkan tentang etos kerja. Ya, sebenarnya ada 5 indikator etos kerja Madura itu yang barangkali kita perlu munculkan kembali. Pertama itu adalah keuletan, ulet. Ya.
Itu orang Madura itu ada di literatur Madura itu. Yang kedua ketekunan, tekun. Yang ketiga pantang menyerah. Yang kelima, yang keempat suka tantangan, dan yang kelima mandiri. Ini adalah sebenarnya orang Madura semua itu. ini adalah nilai-nilai etos kerja Madura. Jadi indikator-indikator yang ketika ini diterapkan, ya, dikembangkan kembali menjadi sikap mental orang-orang Madura, insya Allah sukses. Nah, masalahnya sekarang kan anak-anak muda sekarang itu terjadi budaya instan, cepat menyerah ya. Cepat menyerah. Jadi ada tantangan sedikit sudah menyerah. Padahal kalau kita lihat atau terapkan pakai etos kerja Madura, itu dia akan ulet, tekun, pantang menyerah, suka tantangan, dan mandiri. Insya Allah ini akan luar biasa ya. Cuma ya inilah masih jauh. Sehingga internalisasi ataupun pembudayaan budaya Madura, kita belajar dari terhadap sejarah orang-orang Madura itu kalau kita aplikasikan, insya Allah bisa untuk mengembangkan bisnis orang Madura itu. Iya. Yang terjadi begini Pak. Ya. Etos kerjanya orang Madura itu sudah bagus. Hanya saja inovasinya yang kurang. Kemarin saya baca buku itu, bisnis itu adalah what, how, where. Orang Madura ini kurang paham ini tentang bisnis ini. Orang buka kafe, buka semua itu. Padahal orang Madura tidak biasa ngopi gitu. Tidak buka kafe. Akhirnya jalan sebentar karena orang beli kopi segelas 7.000, duduk sampai 5 jam gitu. Itu fenomena ini gimana ini Pak Dokter? Sebenarnya dalam bisnis tidak apa-apa ya. Memang bisnis itu berangkat dari ide kreatif ya. Ide kreatif ya, bukan dari modal bisnis itu sebenarnya. Tapi dari ide. Modal awal bisnis itu ide bisnis apa yang akan dikembangkan gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita tidak punya ide, kita berangkat dari ATM itu. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Tidak masalah. Dan itu kecenderungan orang-orang di mana saja, tidak ada di Madura. Ketika ada bisnis yang booming, kita bisnis yang sudah eksis, maka cenderung ditiru. Itu tidak masalah ya. Kita juga sah-sah saja meniru bisnis orang lain, tetapi jangan sampai kita menirunya sama. Kita harus adopsi sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan lingkungan kita. Misalnya kita orang yang melihat di Jakarta, ya kan tidak sama ditiru misalnya pas di daerah Pantura atau daerah Madura, tapi harus kita sesuaikan sesuai dengan kondisi kewilayahan misalnya. Kita meniru misalnya kopi yang di Surabaya harganya 50.000. Ya, kita buka di Madura, ya saingannya 5.000, kan tidak bisa. Nah, tapi caranya, tempatnya, pelayanannya bisa kita tiru. Tapi lain-lainnya, misalnya tentang siapa sih pakarnya, marketernya itu, kita bisa tiru tentang bisnis di Jakarta, tetapi kita sesuaikan harganya. Harganya misalnya kalau bisa lebih murah dan hasil, untuk apa tinggi misalnya? Atau kita segmennya siapa? Segmen ekonominya, misalnya ekonomi bawah, menengah, atas. Nah inilah yang kadang-kadang kita belum bisa memetakan itu sehingga bisnisnya gagal ya. Jadi kita belum memetakan itu. Jadi meniru itu hal yang wajar. Orang juga meniru biasa. Tapi kalau meniru plus itu plagiat namanya, tidak boleh ya. Kita harus modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Ya, amati, tiru, modifikasi sehingga tetap inovasinya muncul dan bisnis kita berbeda dengan orang lain. Orang lain punya keunggulan, punya ciri khas dalam perbedaan. Nah, perbedaan ini yang kadang-kadang membuat bisnis kita itu tetap eksis.
Jadi ini penting. Apa membuat keunggulannya? Keunggulan bisnis kita itu terus dimunculkan. Inilah ciri inovasi seperti itu. Ya. Kemarin juga itu Pak Dokter sempat disinggung tentang apa namanya, disinggung tentang peminatan. Nah, ini juga penting. Apakah perlu peminatan di dalam berbisnis? Kemudian, nah, bagaimana cara memulainya? Ya, memang betul. Jadi sebenarnya kenapa perlu peminatan itu mengenai tentang apa yang kita sukai. Bisnis juga berangkat dari bakat kita, bakat dan minat ya. Bakat dan minat. Artinya kalau atau disebut dengan passion itu, passion. Passion. Jadi misalnya meskipun kita backgroundnya itu pendidikan, terkadang setelah kita kuliah itu muncul bakat kita itu. Iya kan? Muncul ternyata saya passionnya di bisnis misalnya. Ya kan ya. Nah, itulah makanya sekarang ada kampus Merdeka Merdeka Belajar itu agar kita bisa mengeksplor diri kita sendiri ya. Ternyata kita punya bakat ini. Nah, itulah sebenarnya peminatan itu untuk menggiring ya, anak muda ataupun mahasiswa untuk kemana arahnya gitu ya. Sehingga di kampus-kampus itu memang ada sekarang digiring ke situ bakatnya itu apa gitu ya. Jadi inilah sebenarnya memberikan keluasan, memberikan kebebasan untuk memilih tentang bakat minat kita kemana. Iya. Artinya kalau kita mau berbisnis, ya jangan asal lihat orang berbisnis lalu kita tiru. Harus juga disesuaikan dengan bakat dan minat kita. Kalau kita nggak bisa memasak, ya jangan jual masakan, gitu. Nanti asin semua. Gitu. Ya, arahnya seperti itu. Jadi harus yang disenangi. Kalau bisa bisnis itu yang kita senangi. Ya, senang memasak ya buka restoran misalnya ya. Senang menjahit ya buka misalnya rumah jahit dan semacamnya. Senang melukis atau desain grafis dan macam-macam ya. Itulah sebenarnya yang tetapi sebenarnya memang tidak harus seperti itu gitu ya. Yang penting kita kalau sudah mau berbisnis komitmen kita untuk menekuni ya lalu terus maju dan pantang menyerah gitu ya. Itu yang paling kali kita terus seperti itu. Ya, artinya kita harus punya etos kerja atau entos kerja, tetapi itu tidak cukup, harus dibekali dengan skill, kemampuan. Kemudian kemampuan itu didapat dari mana? Yang mengembangkan talenta setiap individu. Masing-masing kan berbeda. Nah, jadi baru kalau kita ketemu, baru kita entos kerja. Artinya jangan malas untuk bekerja. Tentu harus ada inovasi dan semacamnya. Biar beda antara orang yang nekat dengan orang yang betul-betul bekerja sesuai dengan kemampuan gitu. Ya, jadi kembali lagi misalnya kalau etos itu berkenaan dengan kerja keras kita, ya, yang dalam etos kerja Madura itu ulet, tekun, pantang menyerah, suka tantangan dan mandiri. Tetapi kalau etos itu berkenaan dengan bekerja baik. Seperti apa bekerja baik itu? Ya pertama jujur itu kejujuran ya. Di antaranya orang banyak mengaitkan etos itu kerja benar, kerja sesuai dengan kaidah-kaidah etika bisnis, terus juga ya punya komitmen ya dan lain-lainnya. Jadi iman, takwa dan berakhlak itu merupakan bagian dari etos kerja benar. Nah, itu. Jadi ini
tidak hanya semangat, tetapi juga komitmen, jujur. Ya. Karena banyak orang yang berbisnis tidak memperhatikan ini, akhirnya bisnisnya tidak berlangsung lama. Sama dengan buka kafe ya, buka kafe. Ya, kita kadang-kadang tidak jujur misalnya. Katanya ini misalnya kopi asli, ternyata bukan kopi asli. Ini Iya. tidak akan berlangsung lama. Apapun yang kita kerjakan itu harus betul-betul terbuka dan jujur. Nah, inilah yang kadang-kadang banyak juga karena hanya untuk ingin keuntungan yang sesaat, ingin bisnis untung besar, maka banyak yang bisnisnya Iya. tidak jujur. Ya Artinya ada apa? juga orang Apa? yang Ya, bisnis langsung mahal itu Pak Dokter. Kopi yang memang layaknya harganya 5.000 ternyata dihargai 20.000. Akhirnya orang minum satu kali dan tak pernah kembali lagi itu. nah, ya itu salah satunya. Dan harus diingat juga, ya, ini karena kita orang Madura, bahwa tujuan bisnis itu tidak semata-mata untung, Untung ya betul. tetapi tumbuh, berkembang, dan berkah. Tumbuh Jadi, berkembang berkah ya, itu. ya, tumbuh, berkembang, berkah. Artinya jangka panjang. Artinya keberkahan itu menjadi tujuan utama lagi. Ya betul betul. Gitu. Jadi tujuan bisnis sebenarnya bukan untung. Ada orang ya kalau tujuannya untung ketemunya di rugi katanya. Orang-orang sama ini itu. Tapi kalau tujuannya hasil, insya Allah berhasil. Berhasil. Nah, itulah tujuan berkah itu menjadi hal yang perlu dikembangkan sehingga Diletakkan di depan ya sebagai itu ya di depan bukan keberkahan itu. Sehingga apa? Keberkahan itu sangat dekat dengan etos itu. Etos kerja ya. Kalau hanya semata-mata kerja keras itu ya tanpa didukung keberkahan itu prosesnya kurang gitu, kurang berkah gitu ya. ya betul betul. Artinya masih ada sesuatu yang hilang. Hmm. Ya, disampaikan terima kasih Pak Dokter. Nah, ini mungkin perlu dibahas panjang lebar ini tentang bagaimana bisnis yang berkah itu. Ya, selamat Ya, saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.